Salah satu hotel dengan view terbaik di Solo, Swiss Bell Hotel jawabannya. Nggak perlu ke Timur Tengah lagi, dari kamar hotel ini kamu bisa menikmati megahnya Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Diary of Ramadhani. Hari ini aku sedang berada di kota Solo. Perjalanan menuju hotel terasa nyaman ya. Dari kejauhan aja, bangunan masjid ini tuh udah terlihat sangat indah dan membuat siapapun yang melintas ya, yang lewat sini itu ingin berhenti sejenak untuk mengaguminya gitu. Masjid yang terinspirasi dari Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ya kalau berada di Solo. Nah, kali ini aku akan menginap di Swiss Bell Hotel Solo, sebuah hotel bintang 4 yang lokasinya strategis dan terkenal memiliki pemandangan langsung ke Masjid Raya Sheikh Zayed. Apakah view dari kamarnya benar-benar sebagus yang banyak dibicarakan sih? Bagaimana fasilitas kamar, kolam renang, dan menu sarapannya? Yuk ikuti perjalanan aku kali ini sampai selesai karena aku akan mengulas semuanya secara lengkap. Setelah perjalanan panjang dan lancar tanpa kemacetan, kita udah sampai di hotel. Dan karena aku datangnya kemarin tuh waktu akhir pekan ya, terus kondisi hotel juga cukup ramai, jadi layanan valet tuh sedang tidak tersedia gitu. Jadi aku langsung menuju ke area parkir basement untuk parkir kendaraan sendiri. Jadi kita manual parkir sendiri, nggak bisa valet soalnya penuh. Terus area parkir basementnya juga cukup luas ya, dan akses menuju lobi juga mudah. Setelah kendaraan terparkir, aku langsung naik nih ke area lobi untuk proses check-in-nya. Nah, sampai juga di lobinya. Kesan pertama waktu masuk ke lobi ya, benar-benar bagus, desainnya modern, mewah, dan terasa sangat luas dengan suasana yang nyaman. Interiornya juga terlihat elegan sehingga memberikan kesan hotel bintang 4 yang premium gitu sejak pertama kali datang. Sampai di area check-in, aku disambut dengan welcome drink. Rasanya unik dan menyegarkan, mirip jamu beras kencur yang menjadi minuman tradisional khas Indonesia. Cocok banget nih diminum setelah perjalanan. Untuk proses check-in sendiri terbilang cukup cepat ya, dan stafnya juga ramah, terus informatif juga. Hanya saja, waktu aku datang kemarin, kamar yang aku pesan tuh masih dalam proses persiapan ya, karena tingkat okupansi hotel lagi cukup tinggi kayaknya ya di akhir pekan gitu, karena kan aku kesini waktu weekend ya, jadi aku harus nunggu beberapa menit lah terlebih dahulu, tapi nggak lama kok. Untungnya waktu tunggunya tuh nggak yang lama banget gitu. Terus kita juga masih cukup nyaman dan nggak mengganggu pengalaman menginap secara keseluruhan ya. Soalnya sambil nunggu kamarnya ready juga kita tuh masih amazed gitu, masih ini nih, lihat lobinya yang cukup mengesankan ya. Setelah kamar selesai dipersiapkan, akhirnya aku mendapatkan akses kamar dan pastinya udah nggak sabar untuk melihat seperti apa sih kamar yang akan aku tempati. Apalagi hotel ini tuh terkenal dengan pemandangan Masjid Raya Sheikh Zayed yang menjadi salah satu daya tarik utamanya nih. Akhirnya kamar aku udah siap nih dan teras. Sekarang saatnya melihat seperti apa sih kamar di Swiss Bell Hotel Solo ini. Masuk ke kamar, kesan pertama terasa nyaman ya dan cukup luas juga. Di dalamnya udah tersedia sofa untuk bersantai, terus meja kerja lengkap dengan kursinya ya, serta TV yang berukuran besar. Menariknya lagi, area kamar mandi menggunakan sekat kaca sehingga terlihat langsung nih dari kamar. Ini dia bagian yang paling aku tunggu ya. Begitu tirai dibuka, pemandangannya langsung mengarah ke Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Ini sih view yang bikin betah di kamar ya. Cukup buka tirai aja langsung disambut pemandangan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang megah. Gak heran sih kalau kamar dengan view seperti ini jadi favorit banyak tamu yang menginap di sini nih. Masjid Raya Sheikh Zayed Solo ini memang sengaja ya dibangun mirip dengan Sheikh Zayed Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi karena merupakan replika ya dan hadiah dari Presiden Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia. Jadi masjid ini tuh dibangun sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab atau UAE.
Desainnya juga disesuaikan ya agar menyerupai aslinya, namun dengan ukuran yang lebih kecil dan beberapa sentuhan budaya lokal gitu. Oke, next kita room tour sebentar yuk. Di area dekat jendela terdapat sofa panjang yang cukup nyaman ya untuk bersantai sambil nikmati pemandangan. Terus juga di meja udah disediakan amenities berupa teh, kopi, serta 2 botol air mineral gratis nih. Menariknya lagi, kalau air mineral habis, kita bisa minta tambahan lagi. Aku juga sempat lihat daftar harganya. Untuk air mineral tambahan harganya cukup terjangkau ya, hanya sekitar 5.000 aja per botol. Fasilitas di kamar sih menurut aku udah lengkap ya untuk kebutuhan menginap yang nyaman. Selanjutnya kita lihat area kamar mandinya nih. Kesan pertama yang aku rasakan ya, udah pasti bersih, terus juga cukup terawat. Desainnya dibuat modern dengan penggunaan sekat kaca yang bisa memisahkan area kamar mandi dan kamar tidur. Konsep seperti ini buat ruangan terasa lebih luas dan memberikan kesan premium. Dari area tempat tidur, bagian kamar mandi memang bisa terlihat ya karena menggunakan kaca transparan. Namun nggak perlu khawatir juga nih, tersedia tirai atau penutup yang bisa digunakan kapan aja untuk menjaga privasi. Untuk perlengkapannya juga lengkap dan tertata rapi. Untuk amenitiesnya semua ada ya di toiletnya. Dan kalau misalnya kalian lupa nih bawa sesuatu dari rumah udah prepare mungkin, tapi masih ada aja yang lupa. Nah, kalian tinggal pencet aja resepsionisnya, nanti dianterin deh sampai kamar gitu. Yang aku suka area shower dan toilet itu dipisahkan ya, walaupun masih dalam satu tempat tapi ya nyaman aja digunakan gitu antara shower sama toiletnya. Terus di dalam lemarinya juga tersedia hanger ya untuk menggantung pakaian. Biasanya yang panjang-panjang itu aku suka taruh di situ. Terus ada selain itu masih ada safe deposit box untuk menyimpan barang berharga dengan aman ya. Tentunya barang-barang berharga kalian. Tapi kalau aku sih nggak pernah ya aku taruh di safe deposit box. Terus juga yang aku suka nih masih disediakan laundry bag ya. Yang menurut aku tuh sekarang udah cukup jarang ditemukan di beberapa hotel. Ya detail kecil kayak gini tuh tentu menjadi nilai tambah ya, karena buat pengalaman menginap jadi lebih nyaman. Setelah puas nikmatin kamarnya yang super lengkap itu, sekarang saatnya kita lihat menu sarapannya. Nah, kita lanjut nih ke area breakfastnya. Kalian bisa lihat sendiri kan suasananya bener-bener rame banget pagi ini suasananya. Sampai sempet waiting list beberapa menit untuk dapetin mejanya. Tapi tenang aja, antriannya juga bergerak cukup cepat ya. Setelah duduk, pastinya hal pertama yang aku pesan tentu aja secangkir cappuccino hangat. Rasanya pas untuk menemani pagi sambil menikmati berbagai pilihan menu sarapan yang tersedia di sini. Nah, sekarang kita lihat menu makanannya yuk. Untuk pilihan breakfast di Swiss Bell Hotel Solo ini menurut aku cukup lengkap ya. Mulai dari menu western, menu lokal Indonesia, sampai hidangan tradisional juga tersedia. Jadi cocok ya buat berbagai selera, baik tamu yang ingin sarapan ringan maupun yang ingin menikmati makanan berat sebelum memulai aktivitas. Untuk aku pertama kali yang aku ambil udah pasti makanan beratnya sih. Terus juga di area buffetnya kita bisa menemukan berbagai macam varian makanan nih, seperti kentang, daging, terus ada kacang merah, sayur capcay, dan aneka hidangan hangat lainnya. Selain itu ada juga nasi goreng, lauk pauk khas Indonesia. Ada beberapa juga pilihan makanan Asia yang cukup beragam. Penataannya cukup rapi sehingga memudahkan tamu saat pilih-pilih makanan nih yang dipengen atau yang diinginkan tanpa harus berdesak-desakan ya. Untuk menu khas Indonesia sendiri tuh pilihannya cukup banyak ya, tersedia beberapa jenis lauk yang cocok dipadukan dengan nasi hangat, lengkap dengan sambal, terus pelengkap lainnya. Bagi kalian yang lebih suka cita rasa lokal, pilihan ini tuh tentu menjadi nilai tambah karena bisa menikmati sarapan dengan rasa yang familiar dan pastinya mengenyangkan sih.
Di bagian live cooking station yang tadi ya, kalian juga bisa mesen telur sesuai selera loh. Mulai dari omelet, sunny side up, sampai scramble egg yang dimasak langsung saat itu juga. Ada juga pilihan mie, terus hidangan hangat lainnya ya yang dibuat secara fresh. Karena dimasak saat dipesan, makanan juga disajikan terasa lebih hangat ya, dan bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Nah, sekarang kita pindah ke area dessertnya. Selain makanan utama, area dessert dan bakery-nya juga nggak kalah menarik ya. Tersedia berbagai pilihan puding, aneka kue, dan pastry yang menggugah selera. Aku juga lihat donat nih yang penyajiannya cukup unik karena digantung pada display khusus. Jadi terlihat lebih menarik dan estetik. Ada juga cinnamon, Danish, hand roll. Untuk pecinta roti, tersedia roti tawar lengkap dengan toaster atau pemanggang roti yang bisa digunakan sendiri nih. Pilihan selainnya juga cukup beragam ya. Di sini juga tersedia aneka sereal yang cukup lengkap, mulai dari cornflakes sampai Coco Crunch yang pasti jadi favorit anak-anak nih. Tinggal ditambah susu, udah jadi deh pilihan sarapan yang praktis dan enak. Kalau mau sarapan yang lebih ringan dan sehat, di sini juga ada pilihan buah-buahan segar seperti melon, semangka, pepaya, dan jeruk. Lengkap juga dengan yogurt yang bisa dinikmati langsung atau dicampur dengan buah dan sereal. Jadi pilihannya tuh bener-bener beragam ya, ada semua di Swiss Bell Hotel Solo ini. Sekarang lanjut ke minumannya. Di sini juga lengkap banget, ada teh khas Solo yang aromanya khas dan cocok diminum di pagi hari ya, yang pastinya dalam keadaan hangat. Terus ada fresh juice juga, pilihannya hampir semua ada, melon, jeruk, sampai jambu yang segar. Gak ketinggalan juga infused water yang bikin minum pagi jadi lebih fresh dan sehat. Di sebelahnya ada juga area yang gak kalah menarik nih. Ada pancake, French toast, dan waffle yang bisa dikasih topping sesuai selera. Terus ada juga coklat fountain alias air terjun coklat. Jadi buah-buahan segar tuh bisa langsung dicocol ke coklat leleh ya. Seru banget deh. Gak ketinggalan juga ada popcorn sebagai cemilan ringan. Karena kita lagi di Solo, udah pasti ada perjamuan nih. Untuk pilihannya lumayan lengkap ya, mulai dari gula asam, pahitan, kunyit asam, sampai beras kencur ada. Jadi kalau mau coba yang beda, ini menarik banget karena rasanya segar dan khas Indonesia pastinya. Sekarang kita pindah ke area outdoor. Di bagian ini suasananya lebih terbuka dan langsung terhubung dengan area kolam renang. Jadi terasa lebih fresh dan santai, dan pastinya smoking area juga. Menunya juga masih lengkap, ada noodle station yang bisa dipilih sesuai selera. Terus ada juga pecel Solo yang jadi salah satu menu favorit karena rasanya itu khas ya. Selain itu ada nasi kuning Mangkunegaran, soto gading, dan bubur manis yang cocok banget buat sarapan hangat di pagi hari. Pilihan di area outdoor ini terasa lebih tradisional ya, dan khas Solo banget gitu. Menikmati sarapan di area ini sambil lihat suasana kolam renang bikin suasananya jadi lebih tenang dan nyaman. Apalagi kalau pagi hari ya, belum terasa panas, tapi aku kesini udah agak siangan sih. Secara keseluruhan, variasi menu breakfast di sini cukup banyak dan lengkap sampai bingung mau ambil apa aja. Mau sarapan ala Indonesia, terus hidangan western, semua tersedia dalam satu area buffet. Dengan pilihan yang beragam, mulai dari makanan utama, live cooking, bakery, dessert, sampai area outdoor yang lebih khas. Rasanya nggak heran kalau breakfast di Swiss Bell Hotel Solo jadi salah satu pengalaman yang cukup berkesan dan layak buat kalian coba ya. Overall, breakfast di sini tuh bukan cuma soal makan pagi ya, tapi juga jadi pengalaman yang menyenangkan buat menikmati waktu sebelum memulai aktivitas. Jadi kalau kalian lagi menginap di sini, ya menurut aku sayang banget kalau nggak coba breakfastnya sekalian. Sampai di sini dulu review kali ini. Thank you yang sudah ikut jalan-jalan dan lihat pengalaman breakfast di Swiss Bell Hotel Solo bareng aku. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan komen juga ya. Tulis di kolom komentar kalian mau aku review hotel mana lagi nih berikutnya, atau tempat mana yang penasaran pengen kalian lihat. Sampai ketemu di review perjalanan selanjutnya.